Perjalanan skuad Garuda pada fase grup putaran ketiga nanti memang cukup berat. Tetapi skuad Garuda masih memiliki peluang untuk meraih poin penuh saat berhadapan dengan tim seperti Cina dan Bahrain. Faktor apa saja yang membuat skuad Garuda bisa meraih poin penuh saat berhadapan dengan tim Cina dan Bahrain pada fase grup nanti? Simak informasinya sebagai berikut. Unggulnya skuad Garuda di atas kertas. Timnas Cina dan Bahrain dianggap sebagai lawan yang relatif mudah bagi timnas Indonesia di grup C, jika dibandingkan dengan Arab Saudi serta dua tim besar lainnya, yaitu Australia dan Jepang. Pada tanggal 10 Oktober mendatang, tim Garuda yang dilatih oleh Shin Tae-yong akan menghadapi Bahrain, dan pada tanggal 15 Oktober, Indonesia akan bertandang ke Cina. Dilihat dari peluang di atas kertas, Jai Itzes dan rekan-rekannya diyakini mampu mengatasi Tiongkok dan Bahrain, baik dalam pertandingan tandang maupun kandang. Beberapa faktor pendukung membuat timnas Indonesia berpeluang meraih poin penuh dari kedua tim tersebut. Jika kita melihat catatan pada babak penyisihan putaran kedua kualifikasi, timnas Indonesia, Cina, dan Bahrain memiliki performa yang mencolok. Cina berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi meskipun dengan performa yang kurang meyakinkan di grup C. Tim yang dilatih oleh Branko Ivankovic hanya meraih 1 kemenangan, 2 kali seri, dan 2 kali kalah. Meskipun memiliki jumlah poin yang sama dengan Thailand, Cina masih unggul dalam selisih gol, sehingga berhasil lolos. Sementara itu, Bahrain berada di grup H bersama Uni Emirat Arab, Yaman, dan Nepal. Tim asuhan Dragan Talajic ini finish di posisi kedua dengan 11 poin hasil dari 2 kemenangan, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Dalam perbandingan dengan timnas Indonesia yang berhasil meraih 3 kemenangan, 1 kali seri, dan hanya sekali kalah di grup F, fakta ini menunjukkan bahwa skuad Garuda memiliki keunggulan atas Cina dan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga yang akan datang. Faktor pelatih yang dimiliki oleh skuad Garuda. Branko Ivankovic, pelatih timnas Cina, memiliki pengalaman yang luas dalam dunia sepak bola. Pria asal Kroasia ini telah melatih sejumlah klub ternama, termasuk Dinamo Zagreb dan Shandong Luneng. Selain itu, Ivankovic juga pernah memimpin timnas Iran di Piala Dunia 2006 dan menjadi nahkoda timnas Oman. Namun, baru-baru ini, dia memulai tugasnya sebagai pelatih timnas Cina sejak Februari lalu. Di sisi lain, timnas Bahrain juga memiliki juru latih yang berasal dari Kroasia. Dragan Talajic, yang baru-baru ini mengambil alih posisi pelatih Al-Ahmar, telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dalam 4 pertandingan di grup H, Bahrain meraih 2 kemenangan dan 2 kali imbang di bawah asuhannya. Namun, Dragan Talajic masih perlu lebih banyak waktu untuk mengenal pemainnya secara pribadi, terutama menghadapi laga-laga berat di pentas internasional. Sementara itu, Shin Tae-yong telah menjadi pelatih timnas Indonesia sejak 2021. Pengalamannya yang panjang memungkinkan dia untuk mengenal para pemainnya dengan baik, termasuk pemain naturalisasi. Seperti Branko Ivankovic, Shin Tae-yong juga pernah membesut timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Meskipun gagal melaju ke fase gugur, dia mencatat prestasi mengesankan dengan mengalahkan timnas Jerman 2 gol tanpa balas dalam pertandingan grup. Shin Tae-yong dikenal sebagai ahli dalam merancang strategi, dan dia membuktikannya dengan membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, serta mengantarkan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia 2024 di Qatar. Pemain berkualitas Eropa yang dimiliki skuad Garuda. Dalam perspektif kualitas pemain, timnas Indonesia memiliki potensi yang lebih baik dibandingkan dengan Cina dan Bahrain. Saat ini, Cina hanya memiliki 3 pemain naturalisasi yang akan diturunkan di putaran ketiga nanti, yaitu Aike Sen, Fernando Enrique, dan Alan Douglas Borges. Sementara itu, Bahrain juga tidak memiliki jaminan untuk memenangkan pertandingan kandang, karena PSSI terus mencari calon pemain naturalisasi, dan 3 nama sudah masuk radar, semuanya bermain di Liga Belanda. Skuad Garuda saat ini didominasi oleh pemain naturalisasi dari Eropa. 4 di antaranya yang akan menjadi ancaman bagi Cina dan Bahrain adalah Jai Itzes, Kelvin Verdonk, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Selain itu,
Ada pemain naturalisasi papan atas lainnya seperti Tom Haye, Jordi Amat, Ragnar Oratmangun, dan Ivar Jenner. Dalam hal pemain, timnas Cina dan Bahrain akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi serangan dari skuad Garuda. Selain itu, Indonesia akan diperkuat oleh kiper utamanya yang bermain di MLS Amerika Serikat, yaitu Martin Paes. Persiapan skuad Garuda yang jauh lebih matang. Seperti yang disampaikan sebelumnya, persiapan timnas Tiongkok menghadapi kualifikasi Piala Dunia mengalami beberapa kendala. Pelatih mereka, Branko Ivankovic, memiliki keterbatasan waktu untuk mempersiapkan tim dan mengenal pemain secara mendalam. Di sisi lain, timnas Bahrain juga menghadapi situasi serupa dengan pelatih yang relatif baru dan belum memiliki kedekatan yang mendalam dengan para pemainnya. Dalam kompetisi seketat kualifikasi Piala Dunia, seorang pelatih memerlukan waktu yang cukup lama untuk membangun dan mempersiapkan skuadnya. Contohnya, Jepang dan Australia, dua pesaing berat di grup C, memiliki pelatih yang sudah lama menjabat. Hajime Moriyasu telah memimpin Samurai Biru sejak 2018, sementara Graham Arnold menahkodai Socceroos pada periode yang sama. Namun, timnas Indonesia memiliki keunggulan karena Shin Tae-yong bergerak lebih cepat daripada Branko Ivankovic dan Dragan Talicic. STY telah memimpin skuad Garuda sejak 2021. Peran besar PSSI dalam mendatangkan pemain naturalisasi dan memfasilitasi adaptasi mereka dengan cepat ke dalam tim pelatih juga berkontribusi pada kebangkitan tim Garuda. Dengan melihat semua peluang ini, kita dapat berharap bahwa timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk meraih poin penuh saat berhadapan dengan timnas Cina dan Bahrain pada putaran ketiga nanti.